Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Asviatun Nuraini dari kelas SMA jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kaidah Khusus dalam Muamalah Buyuk atau Jual Beli. Latar belakang. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan ketetapan syarak. Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling dari akad ini. Dari akad jual beli ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan yang lainnya. Kajian tentang jual beli merupakan kajian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli, sehingga dengan berkembangnya zaman, hukum Islam dalam jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan. Jual beli pada hakikatnya merupakan saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya yang telah diatur oleh syarak dan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, seperti halnya dalam bidang muamalah. Allah telah memberikan pedoman secara garis besar, membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan dan melarang memakan harta riba. Pembahasan yang akan saya sampaikan adalah: yang pertama, pengertian jual beli dan dasar hukumnya. Yang kedua, syarat-syarat dan rukun jual beli. Yang ketiga, jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan yang keempat, kaidah-kaidah dalam jual beli dan contoh penerapannya. Pembahasan. Yang pertama adalah pengertian jual beli dan dasar hukumnya. Secara bahasa, jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang artinya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Secara istilah, Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwa jual beli adalah muqabalatu malin bimalin tamlika, yang artinya tukar-menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah mubadalatul mali bil mali tamlika wa tamluka, yang artinya pertukaran harta dengan pemilikan dan penguasaan. Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u sebagai muqabalatu syai'in bi syai'in, yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dasar hukum buyuk atau jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma'. Dasar hukum yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Dasar hukum yang kedua terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dasar hukum yang ketiga terdapat dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Innamal bai'a antarodin, yang artinya sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik. Dasar hukum yang keempat terdapat dalam ijma. Ulama fikih maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz atau boleh. Pembahasan yang kedua adalah syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ada zigot atau lafadz ijab dan qabul. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya, yang pertama adalah syarat mengenai penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan dalam bertindak, kemudian balik dan berakal. Yang kedua, syarat mengenai barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu harus ada ketika transaksi atau akad. Apabila barang itu tidak ada pada waktu akad, maka pihak penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua, barang tersebut dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamar, daging babi tidak sah untuk menjadi objek jual beli karena barang tersebut oleh syariat tidak boleh dimanfaatkan oleh umat muslim. Yang selanjutnya, barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, memperjualbelikan ikan yang ada di dalam laut. Yang ketiga, syarat mengenai nilai tukar pengganti barang atau uang. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas nominalnya. Harga boleh diserahkan ketika akad. Apabila harga barang dibayar kemudian atau utang, maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar sesama barang, apabila barangnya sejenis, maka harga barangnya juga harus sama. Apabila barang tidak sejenis, harga boleh berbeda, tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung atau secara tunai. Yang selanjutnya, syarat mengenai ijab dan qabul. Ungkapan ijab dan qabul harus secara jelas. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya, saya sebagai penjual, saya menjual motor saya dengan harga 15 juta. Kemudian si pembeli mengatakan, saya membeli motor itu seharga 15 juta. Yang selanjutnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksud dalam satu majelis di sini tidak harus berada dalam satu tempat atau satu waktu. Yang terpenting, maksud dari si penjual dan pembeli dapat disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan qabul. Dari syarat-syarat di atas dapat dipahami bahwa jual beli sudah dipandang sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pembahasan yang keempat adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah maisir. Maisir merupakan bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil taruhan, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena sama sekali tidak mendapatkan hasil dari taruhan tersebut. Yang kedua adalah gharar.
Gharar merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun juga tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti, seperti membeli atau menjual anak sapi yang masih berada dalam kandungan, membeli atau menjual hasil pertanian yang belum tiba masa panen. Yang ketiga adalah tadlis. Tadlis yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak yang lain sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain. Tadlis dapat terjadi karena 4 hal, yaitu yang pertama, mengurangi takaran timbangan yang dijualnya. Yang kedua, menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan. Yang ketiga, penipuan harga terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasannya kepada pembeli. Yang keempat adalah riba, yaitu mengambil kelebihan yang dilakukan ketika transaksi sedang berlangsung. Yang kelima adalah ghoben, yaitu penjual menaikkan harga barang di atas harga pasar yang tidak diketahui oleh pembeli. Yang keenam adalah baina jazi, yaitu manipulasi permintaan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Yang terakhir adalah ihtikar. Manipulasi penawaran ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka kemudian ditawarkan dengan harga yang tinggi. Ihtikar ini dengan kata lain juga disebut dengan menimbun barang kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi. Pembahasan yang keempat adalah kaidah-kaidah dalam jual beli dan contoh penerapannya. Kaidah yang pertama berbunyi, al-aslu fil mu'amalati al-ibahati illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dasar dari kaidah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor haram zatnya, haram selain zatnya, tidak sah atau tidak lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Contoh, menjual kebutuhan pokok adalah boleh dilakukan, tetapi apabila si penjual menaikkan harga di atas harga pasar dan si pembeli tidak mengetahui akan harga pasar, maka jual beli tersebut menjadi haram. Kaidah kedua berbunyi, al-aslu fil uqudi ridha al-muta'aqidaini wa natijatuhu hiya ma iltizamanu bita'aqudi, yang artinya pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakatan itu. Dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Contoh penerapan, ketika terjadi suatu akad di mana salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, maka akad ini dipandang tidak sah atau batal, seperti akad jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh kedua belah pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut. Dengan demikian akad jual beli menjadi batal. Kaidah ketiga berbunyi, ridho bi syai'in ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Dasar dari kaidah ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
antaradim minkum, yang artinya dengan suka sama suka di antara kamu. Contoh penerapan, apabila seseorang yang telah ridho membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya kecuali harus menerimanya. Kaidah keempat berbunyi, al-ibaratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani, la al-lafdu wal mabani, yang artinya, yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya. Apabila dalam suatu akad terjadi perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafadz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya, selama masih dapat diketahui dan dipahami. Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu akad dengan lafadz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli. Karena akad yang dianggap ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadz. Contoh penerapan, suatu lembaga memberi bantuan darah kepada para penderita sakit kekurangan darah dengan pembayaran sebesar Rp10.000 per cc. Ini harus diartikan sebagai akad jual beli, bukan tabarruk. Kaidah kelima berbunyi, idza batila syai'in batila fi dhamnihi, yang artinya, apabila sesuatu itu batal, maka batallah pula apa yang ada di dalamnya. Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang ada di dalamnya. Contoh penerapan, apabila si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Kaidah yang keenam berbunyi, al-hukmu bil wasilati hukmu bil maqasidi, yang artinya hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Kaidah fikih tersebut yang menetapkan bahwa hukum perantara atau wasilah sebagaimana hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, apabila hukum yang dimaksud adalah haram, maka haram pula hukum perantaranya, dan sebaliknya, apabila hukum yang dimaksud adalah wajib, maka wajib pula hukum perantaranya. Contoh penerapan, jual beli adalah perbuatan yang diperbolehkan, sedangkan berbuat zalim kepada seseorang adalah haram. Apabila jual beli itu menjadi sarana untuk melakukan perbuatan zalim, maka jual beli itu hukumnya haram, sebagaimana haramnya perbuatan zalim. Misalnya, seorang penjual yang menjual barangnya mengatakan bahwa barang yang dijualnya dalam keadaan baik, dan untuk menarik serta meyakinkan pembeli, dia mengucapkan sumpah palsu. Berarti penjual tersebut telah berbuat zalim kepada si pembeli. Dengan demikian, jual beli dengan sumpah palsu hukumnya haram. Kesimpulan, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima barang atau benda dan pihak yang lain menerima uang ganti sesuai perjanjian kedua belah pihak. Jual beli merupakan suatu kajian dalam bidang muamalah yang harus diperhatikan ketentuan-ketentuannya seperti rukun, syarat-syarat, dan jual beli apa saja yang dilarang oleh Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan tidak menyeleweng dari ketentuan syariat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.